Alhamdulillahilladzi mujaddidil a'wam alladzi iftataha bi syahrin muharram. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul malikil alam wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita dipertemukan kembali di majelis yang dimuliakan ini dalam keadaan yang sebaik-baiknya, sehat walafiat jasmani dan rohani kita, iman masih melekat di dalam lubuk jiwa kita. Allah senantiasa membimbing kita dengan hidayah dan inayahnya sehingga ringan kaki kita untuk berbuat kebaikan, dan pagi hari kita manfaatkan menuju majelis yang dimuliakan ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita dengan kehidupan yang penuh rahmat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke haribah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta umatnya yang setia melaksanakan ajarannya ila yaumil qiyamah. Jamaah sekalian, sebagaimana biasa kita doakan saudara-saudara kita yang pagi hari ini berhalangan hadir mungkin karena sakit. Mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin karena kesibukan-kesibukan yang lain, mudah-mudahan kesibukannya diberikan kemudahan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, pagi hari ini kita berada di awal tahun 1444 Hijriah di bulan Muharram. Perhitungan tahun Hijriah ditetapkan di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang saat itu banyak usulan yang disampaikan dari sahabat-sahabatnya. Ada yang mengusulkan awal perhitungan tahun untuk umat Islam ini adalah lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pula yang mengusulkan bagaimana kalau awal perhitungan tahun dimulai dari dilantiknya atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu yang pertama, ditetapkannya sebagai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, bagaimana perhitungan awal tahun itu dimulai dari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, usulan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bagaimana awal perhitungan tahun bagi umat Islam itu dimulai dari hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Itulah yang dijadikan kemudian sebagai yang ditetapkan sebagai awal perhitungan tahun bagi umat Islam di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jamaah sekalian, pagi hari ini hanya satu nanti bisa kita baca ya, di dalam surat. Tentunya kita awali dari surat Al-Hasyr ayat 18. Kemudian surat An-Nisa ayat 97 juga di ayat 100. Itu sebagai bahasan kita pagi hari ini, tapi saya sebetulnya hanya ingin membahas yang lain saja, yaitu
Al-Islam dinul aman. Islam itu agama yang mengedepankan tentang keamanan. Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mencari tempat yang aman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala janjikan, innallaha azza wa jalla qad ja'ala lakum ikhwanan wa daran ta'manuna biha. Sesungguhnya Allah azza wa jalla akan memberi tempat kepada kalian, yaitu yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, diberikan apa? Saudara yang baru, teman baru, sahabat yang baru. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah akan diberikan tempat bumi Allah itu yang aman. Jadi aman itu sebetulnya merupakan pangkal dari segala kebaikan. Akibat perasaan atau rasa aman, kondisi yang aman, semua kebaikan itu bisa dilaksanakan. Ibadah bisa khusyuk, pendidikan juga bisa berjalan, kehidupan sosial juga akan berjalan dengan baik, pembangunan juga bisa berjalan. Semuanya itu disebabkan karena kondisi yang aman. Janji-janji Allah Subhanahu wa taala di dalam berhijrah itu bisa dibaca di dalam surat An-Nisa ayat 100 itu. Itulah janji Allah, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'a. Inilah yang memotivasi. Di samping iman, tanpa memiliki iman, ya, sahabat-sahabat tidak mampu untuk berhijrah. Karena itu dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bahwa tidak semua orang Islam di Mekah itu semuanya hijrah. Nah, itu dibaca itu di dalam dari 97 ya, ayat 97 nanti bisa dibaca itu. Ada yang tidak hijrah. Karena apa? Masih ragu-ragu di dalam keimanannya. Sementara orang-orang yang beriman itu yakin, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'a. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, mereka hijrah dari Mekah ke Madinah, niscaya mereka mendapati bumi Allah yang luas. Disediakan kelapangan kehidupan itu oleh Allah dan rezeki yang banyak. Nah, itu janji Allah, sehingga mereka antusias untuk berhijrah itu tanpa reserve. Padahal mereka harus meninggalkan kampung halaman. Meninggalkan kampung halaman itu tidak mudah. Ya Pak, kalau kita pindah kemana satu tempat itu kadang-kadang masih kangen dengan kampung halaman. Rasulullah SAW sendiri itu mencintai kampung halamannya, Mekah itu sangat cinta. Sampai di Madinah beliau masih melamun, merenungkan, masih rindu dengan Mekah. Tetapi kemudian Rasulullah berdoa memohon kepada Allah agar dijadikan hatinya itu cinta terhadap Madinah. Itu baru. Jadi meninggalkan kampung halaman itu tidak mudah. Mereka lahir di situ, berkembang di situ, berdagang juga di situ. Sementara mereka yang berhijrah itu meninggalkan segalanya, sanak saudara, kerabat, harta benda yang mereka rintis lama
lalu sudah sukses di Mekah, mereka tinggalkan. Kalau tidak memiliki akidah yang kuat, keimanan yang kuat, ya mereka tidak mampu. Itulah hasil dari 13 tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kota Mekah, yaitu membangun akidah. Di samping itu, yakin akan janji Allah bahwa kalau kalian berhijrah, maka akan diberikan kelapangan tempat di tempat yang baru. Begitu pula rezeki dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yakin. Karenanya seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf, orang yang kaya, saudagar di Mekah, sudah merintis usaha perniagaan yang luar biasa, dan mereka harus tinggalkan semuanya karena kondisinya memang begitu. Dipaksa orang-orang kafir Quraisy pilih harta atau nyawa untuk meninggalkan Mekah ke Madinah itu. Maka Abdurrahman bin Auf berangkat saja dari Mekah ke Madinah tanpa membawa harta sedikit pun, sehingga orang-orang yang berhijrah ke Madinah itu disebutkan di situ sebagai orang-orang yang fakir. Orang-orang yang fakir itu perlu uluran tangan, dibantu orang-orang yang kaya. Itu Allah semuanya, janji Allah itu diwujudkan. Kalau nanti dibaca di dalam surat Al-Hasyr, di dalam surat Al-Hasyr ayat 9 ya, itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya ketika orang-orang hijrah ke Madinah disambut dengan sukacita oleh orang-orang Ansar, orang-orang Madinah. Apa saja diberikan, fasilitas tempat makan itu diberikan kepada orang-orang yang berhijrah. Coba dibaca terjemahannya. Dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka Muhajirin, dan mereka mengutamakan Muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang menjaga dirinya dari kepikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini termasuk janji Allah. Qad ja'ala lakum ikhwanan wa daran ta'manuna biha. Allah akan berikan sahabat yang mencintai dan menyayangi mereka, bukan lipstik kesayangan mereka kepada Muhajirin, tapi dari hati yang dalam, sehingga apa saja diberikan. Walaupun mereka sendiri itu butuh, bukan berlebihan, tetapi mereka mampu mengorbankan hartanya untuk saudara-saudaranya Muhajirin itu. Termasuk Abdurrahman bin Auf waktu itu, kan orang-orang yang hijrah ini dipersahabatkan, dipersaudarakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Muhajirin satu dipersahabatkan, dipersaudarakan dengan Ansar. Waktu itu Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi al-Ansari. Nah, ini dipersaudarakan, artinya ini tanggung jawabmu, ini tanggung jawabmu gitu. Ini persaudaraan Muhajirin dan Ansar. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi, orang kaya juga di Madinah.
Sementara Abdurrahman bin Auf adalah bekas orang kaya. Maka saat menawarkan jasa bantuan kepada Abdurrahman, wahai Abdurrahman, nampaknya engkau merenung di Madinah. Apa yang kau pikirkan? Tidak perlu gelisah. Saya kebetulan dikaruniai Allah Subhanahu wa taala 2 kebun kurma. Jadi 2 lahan kebun kurma. Nah, kalau kamu ambil satu, sebagian itu kamu kelola, kamu nikmati hasilnya. Itu persaudaraan yang hakiki. Bahkan di dalam tarikh tidak hanya sampai di situ. Kebetulan kata saat saya ini punya istri lebih dari 1. Kamu pilih salah satu di antara mereka. Nanti aku ceraikan dan nikahi dia. Ono sing kira-kira arep-arep ngono gak ya? Ono sing nawari gitu. Ini menunjukkan yang begitu dekatnya itu persaudaraan itu, penuh cinta dan kasih sayang. Apa kata Abdurrahman? Nah, kalau beda dengan jawaban kita pasti. Kalau kita itu jawabannya ya gitu aja. Ya. Abdurrahman menolak itu. Jadi, pemberian dari sahabatnya Sa'ad bin Rabi itu tidak mengurangi rasa hormat. Jadi penawaran berupa kebun itu juga tidak diterima, istri juga tidak diterima. Hanya saja kata Abdurrahman, tunjukkan di mana sih pasar di Madinah ini. Saya akan berniaga itu, mengembangkan ekonomi yang dulu saya sudah berpengalaman di dalam hal itu di Mekah. Maka Abdurrahman bin Auf merintis usaha di Madinah sebagai pedagang. Dalam perjalanan waktu, maka Abdurrahman ini janji Allah akan dikembalikan rezeki itu, diberikan rezeki yang banyak. Akhirnya Abdurrahman bin Auf menjadi orang kaya raya di Madinah, pendukung utama dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping sahabat-sahabat yang lain. Luar biasa sedekahnya, jihadnya dengan hartanya itu luar biasa. Setiap peperangan Abdurrahman bin Auf besar sumbangannya. Walaupun demikian pernah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istri tercintanya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi bercerita kepada Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Rasulullah? Abdurrahman itu nanti akan masuk surga. Jadi Abdurrahman bin Auf itu nanti akan masuk surga, tapi dengan merangkak. Jadi inilah yang dikatakan bahwa orang yang dikaruniai harta banyak itu, ya, hisabnya itu jelimet, jelimet, sehingga dilukiskan bahwa Abdurrahman nanti masuk surga itu dengan merangkak. Berbeda dengan orang-orang miskin yang lain yang beriman kepada Allah, mereka lebih dahulu masuk surga. Rupanya berita ini sampai di telinga Abdurrahman bin Auf. Lalu Abdurrahman bin Auf bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, wahai Ibunda Aisyah, apakah benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwa saya ini kelak akan masuk surga tapi dengan merangkak? Diiyakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Betul, Rasulullah pernah mengatakan demikian. Lalu apa yang dilakukan Abdurrahman bin Auf sepulang dari berdagang atau sepulang dari kulaan itu ya, dengan membawa sekian ratus untanya dan di punggungnya itu penuh dengan
dagangannya. Seluruhnya itu beliau sumbangkan untuk agama ini, diwakafkan untuk agama. Untuk apa? Ngomong kepada Ibunda Aisyah, agar saya nanti kelak ketika masuk surga itu tidak dengan merangkak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini tidak ada lagi yang namanya hijrah. Maka hijrah yang sebagaimana dikatakan bahwa la hijratul fathul Makkah, bahwa tidak ada hijrah setelah peristiwa Fathul Makkah. Itu artinya mendapatkan pahala hijrah seperti itu. Tapi hijrah itu bisa kita lakukan kapan saja. Yang dikatakan orang-orang yang berhijrah itu man hajara manahallahu an, yaitu orang yang meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memperingati hijrah itu untuk ke depan lebih baik, optimis di dalam menyongsong masa depan. Yaitu ketika kita merenungkan di dalam surat Al-Hasyr 18 itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Tolong dibaca. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan hendaklah setiap kamu memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah pada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Apa yang kita sudah persiapkan untuk hari esok ya. Jadi menurut ulama bahwa hari esok itu bisa kalau kita tinjau dari keberadaan kita. Keberadaan kita itu ada masa sebelum dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu masa lalu kita ketika kita masih dalam alam ruh, di alam ruh. Lalu kemudian kita lahir ke dunia ini masa sekarang. Dan kemudian ada barzakh dan kehidupan akhirat, itu masa yang akan datang. Sehingga apa yang kita persiapkan untuk masa datang, akhirat kita itu, bekal apa yang akan kita bawa. Dan kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kalian itu memperhatikan apa yang sudah kalian perbuat untuk kehidupan akhirat itu. Tetapi juga ada yang berpendapat masa depan itu adalah ada 3 kehidupan dunia ini. Masa lalu, yaitu masa yang sudah kita lewati dari umur kelahiran kita sampai dengan saat ini. Itu masa yang lalu. Kemudian masa sekarang yang sekarang ini kita lakukan sedang berjalan, tidak panjang. Kemudian masa yang akan datang yang akan kita hadapi di dalam kehidupan dunia, itu bisa diterjemahkan seperti ini. Jadi hijrah itu adalah untuk menapai masa yang akan datang yang kita jalani itu untuk lebih baik, untuk lebih baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tidak membahas semuanya tentang hijrah karena sudah banyak ya yang kita kaji tentang hijrah itu. Kita hanya berdasar bahwa Allah akan memberikan tempat hijrah yang aman. Karena waktu di Mekah itu tidak kondusif. Jadi ketika kita kehidupan tidak kondusif,
maka sulit untuk mempertahankan akidah keimanan, karena dalam tekanan orang-orang kafir Quraisy. Maka untuk menyuburkan iman itu juga perlu tempat yang aman. Nah, hijrah itu juga akan mencari tempat yang aman supaya kita bisa leluasa di dalam memupuk keimanan. Jadi hijrah itu adalah untuk mempertahankan iman. Hijrah itu untuk berjihad, memperjuangkan keimanan, yaitu memperbanyak amal dan lain sebagainya, itu adalah berjihad. Kemudian yang ketiga, hijrah itu adalah untuk persaudaraan umat, untuk persaudaraan umat. Jadi yang pertama adalah untuk mempertahankan akidah keimanan. Kemudian yang kedua untuk berjihad, memperjuangkan iman itu dilahirkan dalam wujud amalan-amalan yang saleh. Dan yang ketiga adalah membangun persaudaraan umat. Itu terwujud di dalam hijrah. Islam ini berkembang dikarenakan ada persaudaraan yang kuat di situ. Sebagaimana yang dilukiskan di dalam surat Al-Hasyr ayat 9 tadi itu. Itu persaudaraan dengan penuh cinta kasih, itulah modal untuk pengembangan Islam ini. Islam ini berkembang sampai di tempat kita, yaitu dikarenakan dengan modal cinta dan kasih sayang, persaudaraan yang penuh cinta dan kasih sayang. Tanpa itu ya mustahil ya kita ini akan percaya. Itu banyak hadis Rasulullah SAW, ya, termasuk afsus salam bainakum, itu tebarkan salam di antara kalian. Itu kajian tentang salam ini saja masih sulit itu diamalkan oleh umat Islam ini rupanya. Jadi kalau kita renungkan, salam itu adalah doa untuk siapa? Untuk yang kita tebari salam, saudara-saudara kita. Doa apa? Keselamatan, kesejahteraan, kerahmatan. Itu salam. Dan orang yang mengucapkan salam karena itu doa kebaikan, maka dia pantang sebetulnya untuk menyakiti yang kita beri salam itu, untuk menyinggung perasaan yang kita beri salam, apalagi kejahatan-kejahatan yang lain. Nah, sekarang ini kan semuanya sudah salam, tapi masih mencaci maki saudaranya. Sudah salam tapi caci maki. Itu tidak memahami atau kurang merenungkan makna di dalam surat Al-Hasyr ayat 10 itu. Coba dibaca. Nah, itu mestinya itu dasarnya di situ. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kerugian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang. Ini mestinya yang mengilhami kita di dalam kehidupan, sebagaimana yang dilukiskan di dalam surat Al-Hasyr 9. Kehidupan harmonis antara Ansar dan Muhajirin, sampai-sampai mereka berdoa yang seperti itu, mendoakan pendahulu-pendahulunya. Jadi ada pelajaran di situ bahwa kita ini mestinya peduli kepada yang mendahului, yang beriman lebih dulu dari kita. Itu disempatkan kita berdoa untuk memohonkan ampun kepada mereka.
Tapi zaman sekarang ini orang tidak peduli dengan pendahulunya itu. Sing wis ya wis, penting saiki. Jadi mereka tidak mengingat itu. Sesuatu ini bisa terjadi itu karena siapa misalnya itu. Sebuah lembaga misalnya menjadi besar, seolah-olah kemudian dia sendiri itu yang menjadikan besar. Tidak ada pendahulunya. Kehidupan umat Islam sudah mengarah ke situ. Ada masjid yang dulu ada merintis begitu, itu sudah berbeda dengan pahamnya lalu ditinggalkan begitu saja. Nah, ini menimbulkan kehidupan yang tidak harmonis di dalam umatnya. Saya sering menjumpai orang-orang yang dulu merintis masjid, ya, menggagas berdirinya masjid, lalu kemudian didepak begitu saja. Ya, ini banyak. Ini keprihatinan kita. Loh, kemana Pak itu? Kemana Pak? Tidak dipakai di situ. Padahal pelajarannya seperti ini. Nah, kita diperintahkan menyayangi mereka dengan mendoakan mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni. Ya. Siapa? Orang-orang yang lebih dulu dari kami beriman. Kemudian berdoa lagi, jangan sampai tumbuh di hati ini itu penyakit, yaitu kedengkian, hasud terhadap saudaranya sesama orang-orang beriman. Ini lupa rupanya dengan doa ini. Di tokoh-tokoh agama itu kadang-kadang masih kepleset bicaranya, hawa nafsu. Kalau mereka merenungkan doa ini, insyaallah hatinya akan dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka pasti menyayangi orang-orang yang beriman yang lain. Karenanya Rasulullah, kalau kalian ingin memiliki iman yang benar-benar iman itu, maka dan kalian mampu menyayangi saudaranya, maka tebarkan salam itu, yaitu salam yang benar-benar dijiwai salam itu. Jadi pantang menyakiti saudaranya tidak lain adalah hanya untuk mendoakan kesejahteraan dan kebaikan bagi mereka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Islam dinul aman. Islam itu adalah agama aman. Ini apalagi berkaitan dengan kita berada di bulan apa ini? Bulan Agustus. Bulan Agustus ya. Ya, Muharram itu bisa berpindah-pindah ya, bisa berpindah-pindah, tidak enak di bulan Agustus, tapi saat ini Muharram itu ada di bulan Agustus. Ini berkaitan dengan negeri kita. Kita bersyukur kepada Allah bahwa kita ini dilahirkan di negeri yang kita cintai, negeri yang gemah ripah loh jinau, toto tentrem kerto raharjo. Ambo yes karepmu. Wong Surabaya gak ngerti ngono ya, gak ngerti lah ya. Ini kita bersyukur kepada Allah. Memang bumi yang subur makmur itu hakikatnya diperuntukkan bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendoakan kota Mekah waktu itu sebelum dia meninggalkan Mekah. Doanya adalah dijadikan negeri ini aman, rezekinya berlimpah, diperuntukkan bagi penduduknya, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bisa kita buka di dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 36 ya. 126 ya.
Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minaz samarat man amana minhum billah wal yaumil akhir. Coba terjemah. Dan janganlah dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dia Allah berfirman, dan kepada orang-orang kafir akan aku beri kesempatan kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Yang dimohonkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang pertama adalah negeri itu aman. Karena aman ini pangkal segala kebaikan yang tadi sudah kita sampaikan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kebaikan kalau kita di dalam keadaan tidak aman. Coba kalau kita lihat di beberapa negeri yang tidak aman, nggak bisa. Jadi ada negeri di Timur Tengah beberapa itu sudah tidak lagi aman. Kalau dulu ada bergolak di Libya, kemudian disusul di Yaman sekarang, kemudian di Syria, di Irak sudah lama. Itu menjadi negeri-negeri yang tidak aman. Ada yang menjadikan negeri itu tidak aman, yaitu setan. Setan yang berbentuk manusia. Siapa setannya? Yang mereka yang memperandakan negeri yang aman itu. Mengapa demikian? Nah, nanti kita kaji. Mengapa negeri yang aman kemudian tidak lagi menjadi aman? Mengapa negeri yang dulunya makmur, gemah limpah lojinawi, sekarang tidak lagi gemah limpah lojinawi, makmur, tidak aman dan tidak makmur? Mengapa demikian? Nanti kita bahas ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi aman itu merupakan pokok dari segala kebaikan. Di dalam kaidah ulama mengatakan al-amnu as-salamatu minal khauf. Aman itu adalah selamat dari hal-hal yang menakutkan jiwa. Jadi kalau jiwanya itu takut, gelisah, itu rasanya itu bukan aman. Itu kondisi yang tidak aman bagi jiwa itu. Wal itma'nan li adamil khaufi minal makruf. Aman itu adalah adanya ketenangan dengan hilangnya, lenyapnya rasa takut dari hal-hal yang tidak dikehendaki oleh jiwa itu. Jadi aman itu terlepas dari segala rasa cemas, takut, gelisah. Itulah aman. Dan rasa aman ini adalah merupakan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukurlah di negeri kita ini ya, bisa dikatakan aman. Malam hari kita berjalan, tidak ada yang mengganggu, ya aman. Ibadah tidak ada yang mengusik juga aman. Tapi bukan berarti itu secara keseluruhan begitu. Memang ada di beberapa tempat yang tidak aman. Naik kendaraan sendirian ada rampok, ada begal, masih ada seperti itu. Menaruh kendaraan dicuri orang itu juga tidak aman. Ada yang ibadah yang dilarang juga ada sebetulnya ya. Kalau tidak cocok dengan ormasnya ada. Mestinya tidak begitu ya. Nah, katanya kita disuruh menebarkan salam. Mestinya yang melindungi cinta kasih itu di
kembangkan. Makanya tidak mustahil lah ya Islam ini akan jaya kalau kita tidak berkasih sayang satu dengan yang lain, tidak membangun ukhuwah dengan benar. Jadi aman ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam itu sendiri merupakan dinul aman, agama yang mengedepankan membangun rasa aman. Itu Islam. Jadi tidak benar kalau dikatakan bahwa Islam itu yang menimbulkan huru-hara, ya, menimbulkan terorisme dan lain-lain. Itu tidak sesuai dengan ajaran Islam sendiri. Islam itu adalah dinul aman. Ini yang perlu kita publikasikan, bahwa Islam ini yang mengedepankan rasa aman, yang mengutamakan perasaan aman pada umatnya, pada manusia. Kapan timbulnya atau bisa terbangun rasa aman itu? Al-Quran memberikan petunjuk, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 38. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Itu buat terjemahannya. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku padamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Ketika kita menjalankan syariat agama, mengikuti petunjuk Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin rasa aman. Tidak ada perasaan takut, tidak ada pula perasaan sedih dan gelisah. Itu jaminan Allah. Jadi rasa aman itu akan tumbuh ketika umat atau masyarakat itu menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan berlomba-lomba di dalam berbuat kebaikan dan mencegah dirinya itu di dalam berbuat kejahatan. Inilah yang bisa menimbulkan rasa aman. Dan orang mukmin itu sendiri adalah sumber dari rasa aman. Di orang Islam itu kalau tidak bisa menimbulkan rasa aman, diragukan keimanannya itu. Semestinya adalah orang beriman itu adalah orang yang bisa menimbulkan rasa aman. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Jadi orang muslim atau orang Islam itu adalah yang mampu menjaga keselamatan orang lain dari tutur katanya maupun perbuatannya. Inilah sumber rasa aman. Seorang yang mengaku dirinya Islam itu mestinya dia menebar keselamatan bagi orang lain, baik dari tutur kata maupun dari perbuatannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan pernah membuat statement yang keras di hadapan sahabat tentang rasa aman itu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wallahi. Rasulullah mengawali statementnya itu dengan demi Allah, tidak main-main. Bahkan diucapkan 3 kali. Wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Tentunya para sahabat bertanya itu waktu itu, qila wa man ya Rasulullah, siapa mereka itu ya Rasulullah? Qala
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi ya'manu jarahu bawa'iqah. Ini dalam lingkup kecil aja sudah seperti ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang tetangganya itu merasa tidak aman dari apa? Ulahnya. Jadi ini dalam lingkup kecil, lingkup besar apalagi. Jadi sebuah masyarakat itu dimulai dari kehidupan bertetangga, dari keluarga dan bertetangga dan masyarakat luas. Ini yang mesti dilakukan. Tidak beriman, kata Rasulullah SAW, kalau seseorang itu tidak mampu menjadikan dirinya itu membuat tetangganya itu aman dari perbuatannya. Jadi seorang mukmin itu adalah sumber rasa aman. Mestinya begitu. Tetapi ketika kadang-kadang kita sekarang ini sudah lepas dari itu. Bahkan yang menimbulkan ketidaktentraman itu jadi umat Islam itu sendiri. Karena apa? Karena terlalu cinta terhadap dunia. Karena ingin bolone cek tambah akeh, supaya mendapatkan kedudukan, supaya mendapatkan uang, seperti itu. Sehingga mereka lupa dengan kaidah-kaidah agama. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita saat ini kita bersyukur di negeri yang dikumpulkan orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini patut kita syukuri dan kita rawat keadaan negeri yang seperti ini. Kalau negeri ini tidak aman, berarti yang tertimpa adalah umat Islam. Kalau negeri ini kacau, yang rugi adalah umat Islam. Karenanya kita punya tanggung jawab besar untuk merawat negeri ini dengan rasa aman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat 16 ayat 112. Ini jelas. Jadi ada yang dulu sudah kita sampaikan bahwa Irak itu kurang makmur apa ya? Rakyatnya sejahtera. Libya juga demikian. Dan beberapa negara lain yang dulunya pernah sejahtera juga sekarang tidak lagi. Yang dahulunya aman sekarang tidak lagi. Sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam surat 16 ayat 112 itu. Allah berfirman, wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi anhumillah fa'adaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasna'un. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram. Rezeki datang padanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang telah mereka perbuat. Allah membuat perumpamaan satu negeri yang aman. Yang pertama itu karunia besarnya adalah aman. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan. Jadi Allah membuat perumpamaan. Jadi coba kalian renungkan itu, sebuah negeri yang dahulunya aman, mutmainnah. Tidak sekedar aman, tapi tentram hati penduduknya. Aman dan tentram, damai. Tidak sekedar itu. Jadi ini kalau negeri itu coba kita bayangkan negeri yang aman, tentram, damai.
mesti wonge lemu-lemu ya. Kakak kayak mikir dia, ya kan? Wonge mesti lemu-lemu, anake ya akeh-akeh mesti gitu. Kesamaan tentrem damai mutmain yatiha rizquha ragadan min kulli makan, dan gemah ripah lo jinhawi, ditumbuhkan sumber-sumber rezeki dari penjuru negeri itu. Nah, ini wis kaopen itu, wis dikai aman, rezekinya akeh, wis mangane mesti akeh. Itu tidak aman, tidak manganin tok kira-kira. Ya bojone barang akeh. Terus kena suasana ayam tentrem. Iku nek karep lho rek. Fa kafarat bi an umillah. Jadi yang dahulunya kata Allah, ada negeri yang dahulunya itu aman, tentram, damai, rezeki melimpah itu. Fakafarat bi anumillah, lalu kemudian penduduknya itu ingkar kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, menyekutukan Allah. Nah, itu beda lagi nanti akibatnya itu. Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khawf bima kanu yasna'un. Maka negeri yang dahulunya aman, tentram, sejahtera, rezekinya melimpah itu lalu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala krisis. Diberikan bencana kelaparan. Jadi pertanian yang dahulunya itu airnya berlimpah, bisa mengairi sawah ladang, air itu tidak lagi mengalir di situ, sehingga sawahnya tidak bisa ditanami. Itu bisa Allah menjadikan seperti itu. Sebagaimana negeri Sabah, nanti dibuka di surat Sabah. Negeri Sabah itulah yang dijadikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Negeri Sabah yang dahulunya dilukiskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada taman-taman, ada perkebunan-perkebunan yang makmur di sebelah kiri dan kanan, aliran sungai di situ yang dialiri dari waduk yang mereka bangun untuk irigasi pertanian mereka. Bahkan di antara ahli tafsir itu mengatakan, mengelukiskan tentang kesuburan negeri Sabah itu, masuk ke perkebunan itu dengan membawa keranjang di punggungnya, tanpa dia petik, keluar dari kebun itu sudah penuh dengan buah-buahan. Itu hanya melukiskan betapa makmurnya negeri Sabah itu. Buah-buahan juga melimpah, tanaman-tanaman pangan juga melimpah. Tetapi apa yang terjadi? Karena ini tadi, penduduknya ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka irigasi yang begitu bagus hancur. Bendungan itu, waduk itu lalu pecah, air bah menimpa negeri Sabah. Akhirnya apa ya? Tanah yang dahulunya subur tidak lagi bisa ditanami tanaman yang menumbuhkan buah-buahan. Ini akibat dari keingkaran dari penduduk Sabah. Fakafarat bi anumillah, kata Allah, fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khawf bima kanu yasna'un. Maka Allah akan timbulkan bencana kelaparan. Jadi kalau sudah lapar itu menjadikan kondisi itu tidak aman. Yang satu memakan yang lain itu bisa karena lapar. Timbulnya pencurian, timbulnya kejahatan, itu bisa disebabkan karena lapar. Di samping tamak. Kalau tamak itu kejahatannya lebih besar dibandingkan orang lapar. Di tamak itu bisa
merusak hutan, di hutan digunduli, tanah-tanah digali. Ya, seperti itu orang tamak, kejahatannya lebih dahsyat dibandingkan orang lapar. Orang lapar itu paling nyolong opol aja gitu. Orang nyolong ayam lapar. Nyolong apa yang di warung itu karena lapar saja. Tapi semua ini menjadikan kondisi itu tidak aman, menimbulkan kecemasan di kalangan masyarakat. Karena apa? Dari lapar. Jadi lapar itu bisa menimbulkan ketidaktentraman, kecemasan di dalam hati masyarakat. Kemudian dijadikan di situ tuh krisis pangan dan rasa cemas memang. Jadi diawali dari krisis pangan, lapar, lalu timbul rasa cemas di antara di kalangan masyarakatnya. Tidak aman lagi. Mengapa bisa begini? Kata Allah Subhanahu wa taala, bima kanu yasna'un, akibat dari tingkah polamu dewe katanya. Jadi akibat tingkah pola perbuatan dari penduduk negeri itu sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini jangan sampai hilang rasa aman di negeri kita ini, yaitu dengan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, dengan berjihad memperjuangkan keimanan dan juga berjihad di dalam ukhuwah, di dalam persaudaraan. Dari tiga hal inilah hikmah hijrah yang bisa kita ambil untuk menimbulkan kehidupan yang lebih baik daripada saat ini dan saat yang lalu. Mudah-mudahan dengan demikian Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janjinya akan melapangkan rezeki, melapangkan usaha kita bagi orang-orang yang berhijrah. Itulah barangkali yang bisa kita sampaikan. Kita bisa diskusikan untuk menambah materi yang kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Silakan. Jadi kalau ingin berjaya, sukses, kata Allah Subhanahu wa taala, itu dasarnya at-taubah. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Kalau kita ingin meraih kejayaan, itu adalah yang pertama yang dibangun adalah iman. Imannya ini harus kuat, harus kokoh, sehingga mampu mengaplikasikan iman itu di dalam amalan-amalan yang soleh. Kemudian berhijrah, setiap saat itu mereformasi diri untuk meraih yang lebih baik. Ini kapan saja bisa kita lakukan. Jikalau kita berniat saat ini hijrah untuk menuju yang lebih baik dari yang sekarang, maka dijanjikan Allah yang seperti itu. Tempat yang lapang, rezeki yang banyak, itu mesti kita yakini. Dan peradaban manusia di muka bumi ini juga semuanya hasil dari hijrah. Semuanya hasil dari hijrah. Seseorang itu sukses di tempat yang baru karena dia berpindah dari tempat yang lama. Bangsa-bangsa di dunia itu juga seperti itu. Ada bangsa Eropa, ada bangsa Amerika, ada bangsa Australia, dan ada bangsa Asia yang ada. Itu juga hasil dari hijrah. Madinah, Rasulullah Muhammad SAW berdakwah dengan Islam ini dan berkembang di Madinah dan menjadi peradaban juga diakibatkan dari hijrah. Orang-orang Amerika itu juga hijrah juga
yang dulunya adalah dari daratan Eropa, dari Afrika, dan semuanya kumpul di Amerika yang menjadi peradaban di sana. Orang-orang Australia juga begitu. Yang di benua Australia adalah orang-orang yang berpindah dari Eropa ke Australia, menjadi peradaban di situ. Ini hijrah. Jadi untuk meraih sukses itu yang pertama adalah didasari dengan iman, agar mampu melahirkan nilai-nilai iman itu di dalam kehidupan. Kemudian berhijrah, mereformasi diri, ya, setiap saat itu dinamis di dalam kehidupan, tidak statis. Mulai biyen ngono ae misalnya. Ngaji mulai biyen yo masuk alibata saja. Berkembang terus, mereformasi diri. Itu yang dikatakan dengan hijrah setiap saat. Minal batil ilal haq, itu setiap saat kita mereformasi diri seperti itu. Dan yang ketiga adalah berjihad, memperjuangkan nilai-nilai keimanan itu di dalam kehidupan ini. Sebagaimana sahabat juga berjihad dengan fisiknya, dengan hartanya, dengan jiwanya. Untuk apa? Untuk menegakkan keimanannya itu, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya berhijrah, maka dia tidak menjadi orang yang sukses. Dia akan menjadi orang yang sukses ketika hijrahnya itu disertai juga dengan jihad, dengan berjihad, berupaya dengan sungguh-sungguh. Karenanya orang-orang yang hijrah dari desa ke kota itu, lalu mereka berjuang untuk meraih kesuksesan. Itu hijrah duniawi. Hijrah ukhrawi juga begitu. Jadi berpindah lalu menjadi orang yang lebih alim di sana, lebih mendekat kepada Allah, lebih sukses di dalam ibadahnya. Orang-orang yang seperti inilah kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika wa ulaika humul faizun. Mereka itulah orang-orang yang berjaya, yang diberikan kemenangan di dalam kehidupan. Itu barangkali yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Dan bila mana ada kekurangan kekhilafan, saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.